Donditan dulu pernah berbuat musyrik, katakanlah sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun itu tidak akan diampuni, maka dia ke neraka. Tapi dosanya selama 30 tahun, misalnya mati dia 70 tahun. Mulai dari 0 sampai 70 tahun ada dosanya selain musyrik, itu diampuni Tuhan. Yang musyrik ini tidak akan pernah diampuni. Sekalipun dia mu'alaf. Kasihan sekali kau Donditan. Kau akan ke neraka karena pernah musyrik. Dosamu yang musyrik ini tidak akan dapat ampun. Oke, sekarang kita putar dulu video Dondisetan. Ini saya ambil dari TikToknya Dondisetan langsung ya. Dia mengatakan jangan sebut saya mu'alaf paman. Dia sepertinya sudah risih dan sudah tidak suka atau sudah tidak senang dipanggil mu'alaf lagi. Kita dengarkan dulu ya. Jangan sebut saya mu'alaf lagi lah, kasihan lah saya. Masa disebut mu'alaf terus gitu ya. Ya. Akhirnya Dondisetan mengibah supaya dia dikasihani. Kasihanlah katanya. Dia sekarang ini pada posisi yang dilema. Ya. Dia meninggalkan, saya nggak tahu agamanya dulu apa, katanya Kristen anggap ya. Dia meninggalkan Kristen dengan harapan dia pindah menjadi mu'alaf dengan harapan dia dihormati dan dihargai di sana. Tetapi faktanya dia tetaplah mu'alaf, tidak bisa muslim. Itulah pembedaan yang ada di dalam Islam. Orang yang lahir Islam itu dikatakan muslim. Orang yang mu'alaf, yang pindah agama dikatakan mu'alaf. Dan itu sampai mati akan dia bawa, kata si Donditan ya. Maka dia menghibah, kasihanlah katanya. Minta kasihanlah sama Allah SWT. Karena itulah yang terdapat di Quran, ya itulah yang kau terima dulu Donditan ya. Bersabarlah kau akan tetap mu'alaf sampai mati. Maka ketika nanti kau ditanya nungkar nangkir, kau bilang mu'alaf. Palak kali nungkar nangkir kawan. Iya. Kenapa palak? Kau katanya, Tuhan kau yang lama kau hikianati, sekarang ku hantam kau. Kalau enggak ada kian dikasih bidadari di sorga belum tentu kau mau masuk sini, kata nungkar nangkir. Nanti kan gawat kalau andai kata dikatakan begitu ya. Tapi kita lihat dulu apalagi kelanjutannya. Kita tonton aja dulu utuh ya. Bagaimana dia mengemis. Jadi dia begitu pindah agama maka mental pengemis itu langsung melekat sama dia. DNA pengemis itu langsung ada kawan. Karena mereka ini kan bukan keturunan raja. Kalau kita kan anak Tuhan kawan. Anak raja, segala raja. Itu bedanya. Nanti sampai masuk liang kubur masih disebut mu'alaf terus gitu. Kayak almarhum Ustadz Ihsan Mokoginta itu ya, kasihan. Mosok mu'alaf terus gitu. Mantan kafir gitu. Ya jangan mu'alaf gitu ya. Masih mendingan mantan kafir kan disebutnya ya. Daripada mantan muslim. Betul nggak Pak? Bapak lebih suka disebut mantan kafir mantan muslim Pak? Kalau saya lebih suka disebut mantan kafir ya. Jangan sampai kita menjadi mantan muslim. Karena muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak bisa disebut sebagai muslim. Ya. Jadi kawan-kawan, dia protes karena dia bilang Ihsan Mokoginta sampai ke liang kuburnya, bahkan sampai hari ini dan hari kiamat tetap distempel di jidatnya mu'alaf. Saya jadi teringat ketika di dalam negara ini dulu ada ex-tapol. Ditulis di KTP-nya ex-tapol, tahanan politik dari PKI dulu. Ini membuat tidak enak bagi keturunannya kawan. Bahkan dulu ada namanya perbum itu ya di tempat kami ini. Banyak pegawai-pegawai Kaltex dulu namanya Kaltex. Dipecat gara-gara ketahuan pernah memberi donasi 100 perak orang tuanya. Dia kan tidak tahu kawan. Dipunguti rupanya untuk PKI lah gitu ya. Maka di KTP-nya dibuatlah cap ex tapol ya. Napol, napi politik ya. Bukan nopol nomor polisi. Pramudia Anantatur itulah isi KTP-nya. Jadi Dondisetan mungkin berpikir, masa ya sampai mati aku mu'alaf? Kan begitu ya? Gak bisa jadi muslim kawan. Karena cap itu sudah ditempelkan di jidatnya. Itu nanti untuk membedakan
Mana orang yang di dalam tubuhnya sama 100% tidak ada daging babi, dengan mana orang yang di dalam tubuhnya ada daging babinya. Hahaha. Ya, paham? Makanya mereka memberi cap mu'alaf dan memberi cap muslim dari lahir. Kalau yang lahirnya muslim, maka dia sampai mati muslim dan nanti di api neraka, kan mereka dipindahkan dari neraka ke surga. Nabi Muhammad akan mencari mereka dalam neraka dan dipindahkan ke surga. Bagaimana dengan mu'alaf? Mu'alaf tidak ada jaminan dipindahkan dari neraka ke surga. Ya, nah itu. Loh, kenapa tidak ada jaminan sang debater? Di dalam dirinya sudah ada daging babi dan dia sudah pernah menyembah kepada manusia dan dia sudah pernah bertakwa kepada manusia, misalnya begitu. Menuhankan manusia. Daging babi yang dalam dirinya inilah yang nggak bisa dikeluarkan. Ya kalian cari saja, ada nggak ayat yang mengatakan apabila cara menyucikan orang yang sudah makan daging babi itu bagaimana? Saya nggak tahu kawan. Carilah dulu ayatnya sama saya. Bagaimana, nah ini PR lagi. Bagaimana cara menyucikan tubuh orang yang sudah makan daging babi? Itu penting kawan. Coba kalian cari hadis-hadis mengenai orang yang memakan babi. Carilah. Di darahnya sudah ada babi yang tidak bisa dihapus dengan cara apapun. Sudah. Oh dia dengan cara bertobat. Bertobat itu kan atas tubuh, bukan tubuh. Tapi atas iman atau atas keyakinan atau atas dosa. Tubuh ini tidak pernah dikatakan bertobat. Saya belum pernah lihat. Coba kalian cari tahu. Ya. Bantu saya. Ini aja saya bilang. Ya. Yang kedua, kenapa harus dibedakan muslim dan mu'alaf? Kan sudah saya bilang bahwa dia pernah menyekutukan Allah. Bahwa dia pernah kafir. Kafir, musyrik adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Cari banyak itu di hadis. Maka mereka itu menjadi Islam. Dibuatlah capnya di sini. Mu'alaf, artinya pernah musyrik. Pernah menyembah Allah ilah lain atau Allah lain. Bagi Islam, itulah dosa yang tidak terampuni. Coba ku cari ya. Dosa yang tidak diampuni Allah. Nah, ini. Nazu'ubillah. 7 dosa besar yang tidak diampuni Allah. Bentar ya. Mana yang NU online lah. Pada malam nifsyu, ini ada 4 dosa. Ya orang bilang 4. Mana ini? Bentar ya. Bentar. 2 dosa yang besar yang tidak diampuni. Terus ini. Kalian dengar ini kawan. Tidak bisa diampuni kawan. Kalau kita apa dosa yang tidak bisa diampuni? Yakni menghujat roh. Jadi kalau sekali orang menghujat roh, mau bertobat 100 kali pun dia nggak bisa. Sama ini. Ini saya ambil dari NU ya. Banten NU IID. Berikut dosa yang tidak diampuni pada malam Nifu Syaban. Ya. Malam Nifu Syaban menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Sebab pada malam itu Allah mengampuni segala dosa hambanya. Hingga malam Nifu Syaban itu juga dikenal sebagai Laitullah Maghfirah. Atau malam pengampunan. Muhammad Alvin Nur Choironi, penggiat kajian tafsir dan hadis, menjabarkan dengan mengutip keterangan dari Syed Muhammad dan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabari dan Ibnu Hibban dari Muts bin Jabal. Ya. Di dalam hadis tersebut, Alpim dalam artikelnya berjudul dosa-dosa yang tak diampuni di malam Nifsyu Syaban, yang diunggah NU online, menjabarkan bahwa ada 2 dosa besar yang tidak diampuni di malam Nifsyu Syaban, yakni dosa syirik dan munafik yang memicu perpecahan. Allah memandang semua makhluknya pada malam Nifsyu Syaban, kemudian mengampuni dosa mereka kecuali dosa musyrik, dosa kemunafikan dan menyebabkan perpecahan. Ya, jadi di dalam Islam pun ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kalau tidak bisa diampuni, apa artinya kekal? Sudah.
kita ambil lagi dosanya yang satu lagi. Sekalipun dia bertobat, namanya aja tidak bisa diampuni. Kalau masih bisa diampuni, bukan dosa yang tidak bisa diampuni, namanya itu pelin-pelan. Ini, ya, dosa besar yang tidak diampuni ala SWT. Merangkum buku dosa-dosa besar karya Imam Az-Zabi. Berikut 7 dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Pertama, syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah seperti menyembah patung, batu, matahari. Ada juga batu kawan, menyembah batu. Bulan atau yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa 116 mengenai syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Namun dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Oke. Nah, yang diampuni ya, namun dia akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Jadi ini adalah fakta kawan. Jadi lantas mengapa orang itu masuk Islam? Kan Islam ini senang kalau orang masuk jadi pengikut mereka, jadi tambah banyak. Sementara Kristen bertuhan ini kan sama-sama agama mimis ini. Agama syariat. Kristen juga menyebarkan syariatnya, Islam menyebar syariatnya. Jadi kalau orang masuk ke dalam ajaran agama mereka, mereka senang. Tapi tidak bagi Allah SWT. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Musyrik. Kalau dalam Kristen, dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Oh, saya sekarang menghujat Roh Kudus, saya bertobat, apakah bisa diampuni? Kalimat tidak bisa diampuni. Tidak ada obatnya. Ya. Makanya si Dondistan protes, kenapa saya harus dicap mu'alaf? Karena nanti di neraka, karena nanti di hari penghakiman, akan dilihat di jidatnya tertulis Islam, Muslim, dan satu lagi mu'alaf. Yang mu'alaf ini pasti ke neraka. Dosanya tidak bisa diampuni karena dia pernah syirik atau musyrik. Tahu kalian arti diampuni? Kalau diampuni saya membunuh. Saya masih bisa diampuni kawan. Bertobat dan segala macam. Tapi syirik tidak bisa diampuni. Kalau sampai syirik bisa diampuni, maka gugurlah firman Allah itu. Paham ya? Surah An-Nisa 116. Ingat kalian itu. Saya yang hafal Al-An'am 108, Al-6, Al-Maidah 116. Baru yang lainnya surah 61 ayat 6, Al-Qisas 30, banyaklah. Tapi harus saya ingat. Tambah satu lagi nih. Surah An-Nisa 116. An-Nisa 3 saya tahu mengenai katanya poligami. An-Nisa 157, surah Maryam, surah Al-Ikhlas, beberapa ayat saya tahu ya. Oke. Jadi kawan-kawan ingatlah ini, apabila kau musyrik, Allah tidak akan mengampuni dosa musyrikmu, tetapi dosamu yang lain akan diampuni. Ini ayatnya. Maka kasihanlah saya melihat orang-orang yang musyrik dulu. Bagi mereka kan menyembah Yesus musyrik. Bagi Allah SWT kan itu musyrik. Karena mereka tidak akan bisa masuk kerajaan Allah SWT. Ini artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukannya. Namun dia akan mengampuni dosa selain perbuatan musyrik. Nah, jadi Donditan dulu pernah berbuat musyrik. Katakanlah sampai umur 30 tahun. Umur 30 tahun itu tidak akan diampuni. Maka dia ke neraka. Tapi dosanya selama 30 tahun, misalnya mati dia 70 tahun. Mulai dari 0 sampai 70 tahun ada dosanya selain musyrik, itu diampuni Tuhan. Yang musyrik ini tidak akan pernah diampuni. Sekalipun dia mu'alaf. Baca aja itu mana dia bilang, dosa musyrik bisa diampuni kalau dia mu'alaf. Enggak ada kawan. Ini kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagi mereka. Kalau bagi kita dosa yang tidak diampuni apa? Menghujat Roh Kudus. Menghujat roh. Kenapa tidak diampuni? Oh, saya menghujat Roh Kudus misalnya. Terus saya bertobat atau dibaptis ulang atau direndam sampai pakai air panas 100 kali. Apakah dosa saya nggak bisa diampuni? Tidak bisa diampuni.
Karena kalimat dosa yang tidak mendapat ampun. Paham ya? Jadi Donditan nanti saya buat PT. Kasihan sekali kau Donditan. Kau akan ke neraka karena pernah musyrik. Dosamu yang musyrik ini tidak akan dapat ampun. Tapi dosa selain musyrikmu diampuni Allah. Paham ya? Itu harus kalian pahami. Nah, begitulah pengajaran singkat saya. Jangan lupa kawan, bantu saya untuk pembangunan gereja GBI Kairos. Ini hari Minggu. Biasanya hari Minggu 0 juga. Jumat, Sabtu, Minggu itu 0. Ya. Jadi kas saya tinggal 450.000 lagi kawan. Makanya saya besok meliburkan tukang dulu. Saya mau mengumpulkan duit karena begitu selesai ini dibangun, dibuat itu langsung bayar sama kayak plafon ya. Plafon, keramik, karena kalau diborong-borong kan, kalau listrik kan kemarin masih kita kenal, masih bisa nego-nego. Tapi kalau plafon tidak bisa kawan ya. Bantu kalian saya agar saya tidak dipermalukan dalam hal ini. Oke, itulah dulu pengajaran saya siang hari ini. Ingat, di dalam Islam bukan saya yang mengatakan surah ini An-Nisa 116. Kita buka kebenaran surah ini. Ya. An-Nisa. Jadi kasihan aku melihat orang-orang yang dulu itu tidak menyembah Allah. Mereka memang diterima di Islam, diterima. Tapi dosa tidak akan dihapus. Karena mereka pernah musyrik. Ini. Apakah firman ini pernah diralat? Tidak pernah. Apakah pernah dicabut? Tidak pernah kawan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik itu artinya apa? Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Ya. Jadi kawan, berhati-hatilah. Kalau firman Tuhan itu kekal, maka Donditan tidak akan pernah ke surga karena dia sudah syirik. Oh, nanti Nabi Muhammad bisa memindahkan dia dari neraka ke surga? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dibilang yang bisa diampuni itu dosa selain syirik. Di dalam diri dia dosa syirik sudah ada. Maka dia tidak akan pernah bisa diampuni. Mau masuk neraka 10 kali pun, mau masuk neraka tingkat yang paling bawah sekali atau tingkat paling tinggi sekali, tidak akan diampuni. Mau Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada dia beratus-ratus miliar, berjuta-juta, enggak bisa karena ini firman Allah. Enggak bisa firman Allah dibatalkan oleh siapapun. Oke kawan-kawan? Maka dari itu, kalau kalian sudah menyembah selain Allah kata Islam, atau musyrik, atau syirik, dosa kalian tidak diampuni. Tapi dosa-dosa selain syirik diampuni. Ya, selamat ke neraka Donditan, dan Moko Ginta udah mati ke neraka dia. Stephen Irabibowo juga ke neraka, dan yang lain-lain sudah ke neraka. Sampai jumpa. Kok sampai jumpa? Berarti aku mau masuk neraka. Gak mau aku masuk neraka. Biarlah kau mati di neraka, aku ke surga. Sampai jumpa sama pemirsa ya. Salam sang debater, selamat siang, sampai jumpa.